Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aksamdani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prediksi diabetes menggunakan logistic regression. Oke, apa sih itu logistic regression? Logistic regression ialah biasa digunakan untuk sebuah klasifikasi atau prediksi analisis. Logistic regression itu sebuah estimate probabilitas seperti penentuan iya atau tidak, benar atau salah, dan spesifiknya untuk independent variable data, karena hasil probabilitas ini tergantung variabel adalah 0 dan 1, dan biasanya angka 1 berarti iya dan angka 0 berarti tidak. Lanjut. Nah, bagaimana logistic regression memprediksi diabetes? Nah, pertama-tama kalau kita lihat dari sumber yang saya baca, dia menggunakan Python. Pertama, yang dilakukan ialah data acquisition, yaitu menganalisis data, informasi seperti variabel di dalamnya. Selanjutnya dilakukan processing data untuk memudahkan mesin membaca data tersebut. Yang ketiga, dilakukan eksplorasi data supaya dapat memahami konten dari data tersebut. Yang keempat, itu ada data cleaning, di mana bertujuan untuk menghilangkan tanda-tanda yang tidak penting seperti duplikat, seperti itu. Selanjutnya terbagi ada 2 data, yaitu data training dan data testing. Data training yaitu data awal, dan data testing itu data untuk mencoba apakah program berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya masuk ke tahap regresi logistik, sehingga selanjutnya masuk ke tahap modeling menggunakan regresi analisis yang dapat memprediksi mendapatkan hasil 2 data possibilities seperti ya dan tidak. Terus ke evaluasi, yaitu menampilkan sebuah nilai akurasi, precision, recall, F1 score matrix, dan matrix digunakan untuk melihat performance-nya baik atau tidak. Selanjutnya, kelebihan dari logistic regression ialah sebagai efisien untuk menghandle data yang besar, terus memahami impact dari prediksi data, dan provide probability of outcome, take a correct decision. These probabilities can be restricted to make binary prediction. Dan kelemahannya itu asumsi linear relationship antara prediksi dan prediksi variabel dan logout outcome. Asumsi ini tidak kompleks untuk non-linear dataset. Yang kedua itu sensitif terhadap outlier pada data, sehingga dapat mengubah parameter estimasinya dan impact model performance-nya. Terus ada asumsi terhadap prediktor variabel yang tidak correlate
Selanjutnya, pada pembahasan ini saya membandingkan dengan KNN dengan logistic regression. Dapat kita ketahui, logistic regression ialah suitable untuk data yang dapat digunakan linear dan interpretable result are required. Meanwhile, KNN lebih baik untuk non-linear data, sedangkan logistic regression lebih baik untuk linear data. Logistic regression lebih efisien karena ia dapat mengelola data dengan jumlah skala yang besar, sedangkan KNN tidak, karena untuk komputasinya lebih mahal. Selanjutnya, ini merupakan struktur orange tree yang saya gunakan untuk prediksi diabetes. Berikut saya lampirkan file orange tree-nya, dan ini file dari dataset yang saya gunakan. Lanjut di hasil yang didapatkan, yaitu bahwa logistic regression lebih baik daripada KNN. Dapat diketahui pada KNN nilai yang dihasilkan itu 0100, sedangkan logistic regression ialah 1100. Nah, logistic regression itu benar, berarti KNN ini memiliki satu kekurangan. Dan apabila kita lihat di tes dan skornya, pada nilai akurasi kedua model tersebut dapat dilihat logistic regression lebih tinggi daripada KNN, sehingga logistic regression lebih baik dalam prediksi diabetes. Untuk nilai akurasi logistic regression mendapatkan sebesar 0,828 dan KNN 0,7744. Kita bisa lihat di recall-nya juga, untuk logistic regression lebih tinggi daripada KNN, F1 skornya juga. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana orange tree memprediksi diabetes. Ini ialah susunan dari prediksi yang saya buat untuk memprediksi diabetes menggunakan orange tree. Pertama-tama itu kita mengimport file. Nih. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba data setnya, semuanya ada di Orange Tree sudah menyediakannya. Namun karena saya sudah ada dataset sendiri, jadi saya memakai dataset saya sendiri seperti ini. Lanjut. Nah, fungsi scatter plot ini buat apa? Fungsi scatter plot ini buat ngelihat pembagian datanya. Di sini kita bisa ngelihat 01 bahwa 0 tidak teridentifikasi diabetes, sedangkan 1 teridentifikasi diabetes. Dapat lihat penyebarannya bahwa 0 lebih banyak daripada angka 1. Nah, untuk melihat isi table yang kita input tadi, kita bisa menggunakan data table. Nah, kita tinggal mengklik data table, maka semua data muncul. Nah, outcome ini ialah sebuah prediksi yang sudah ditentukan. Nah, untuk data tesnya saya buat sendiri. Untuk isiannya saya ambil dari data sebelumnya, namun outcome-nya saya hilangkan. Saya cuma mengambil 4 sampel saja. Selanjutnya
kita pilih select column. Select column ini bertujuan untuk membuat target prediksi kita. Nah, target kita itu outcome, yaitu yang isinya ialah prediksi antara 0 atau 1, yaitu 0 berarti tidak diabetes dan 1 ialah diabetes. Selanjutnya saya menggunakan dua model machine learning, yaitu logistic regression dan KNN. Keduanya saya gunakan, lalu saya gunakan prediction dan dikaitkan dengan data tesnya sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Dapat dilihat KNN dan logistic regression. Di sini logistic regression benar hasilnya 1010, sedangkan KNN cuman 0010. Nah, KNN memiliki nilai yang salah, yaitu 1. Nah, untuk kita lihat hasil dari tes skor dari kedua model machine learning tersebut, kita lihat nilai akurasi tertinggi itu terhadap logistic regression mendapatkan 0,828, sedangkan KNN sendiri itu 0,744, dan recallnya juga logistic regression lebih tinggi daripada KNN. Begitu teman-teman, terima kasih.